Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita lanjut lagi membahas soal PPAD tahun 2023. Soal asli ya, ini sebagai latihan menghadapi ujian ASPD yang akan datang. Oke teman-teman, kita sudah bahas sampai nomor 10, sekarang kita lanjut soal nomor 11 ya. Buat teman-teman yang belum melihat pembahasan video sebelumnya, bisa dilihat di playlist dari Fastest Oke, kita bahas nomor 11 ya. Diberikan tabel seperti ini, ada jenis barang, harga, dan diskon. Berdasarkan keterangan tersebut diberikan pernyataan berikut. Jika Roni membeli sebuah jaket dan kaos, ia harus membayar Rp222.000. Bener nggak nih? Nah, teman-teman, 222.000 ini adalah harga bayar. Bayar ya. Jadi kita cari bayarnya. Bayar. Oke? Nah, kalau di sini diberikan diskon 15%, berarti bayarnya tidak 100% ya. Artinya 100 dikurangi 15 ya. 100 kurangi 15, jadi 85%. Jadi bayarnya itu 85%, artinya 85% per 100. Kemudian dikali dengan harganya. Harganya adalah Rp200.000 kali Rp200.000. Nah, sekarang kita boleh coret-coret ya. Atas kita coret nolnya 2, yang bawah juga 2. Tinggal 85 kali 2, yaitu sama dengan Rp170.000. Ini harga untuk jaket. Nah, sekarang harga untuk kaos berarti bayarnya berapa? Kita tulis di sini ya, bayar untuk kaos karena diskonnya 35% berarti bayarnya 100 kurangi 35, yaitu 65% atau 65 per 100 kalikan dengan harganya yaitu Rp80.000. Kita coret nolnya 2 atas bawah ya. Tinggal 65 kali 800. Nolnya kita tulis 2 dulu, kemudian 8 kali 5 itu 40, nyimpan 4, 6 kali 8, 48 tambah 4 berarti 52. 52.000. Ini untuk satu kaos. Kemudian untuk satu jaket harganya 170.000. Di nomor 1 ini kan membeli sebuah jaket dan kaos. Artinya ini kan dijumlahkan ya. Kalau kita jumlahkan 170.000 ditambah 52.000 yaitu 222.000 ya. Ternyata benar. Jadi yang pertama ini benar ya. Kalau nomor 1 ini benar berarti jawaban C sama D salah ya. Tinggal A atau B. 2 atau 3 yang mau kita cek. Oke, sekarang kita cek nomor 2. Jika Toto membeli sebuah jaket dengan bayar Rp200.000, kembalian yang diterima Toto adalah 15.000. Betul nggak? Artinya 200.000 ya. 200.000 kemudian dikurangi 170.000. Maka kembalian yang diterima Toto adalah 200.000 dikurangi 170.000 yaitu 30.000. Kalau di sini dikatakan 15.000 berarti artinya salah. Berarti yang nomor 2 ini salah. Kalau begitu jawabannya adalah yang B, yaitu yang ketiga ini pasti benar. Oke, teman-teman, lanjut soal nomor 12 ya. Bentuk sederhana dari ini adalah. Nah, ini adalah soal aljabar ya, dan yang perlu teman-teman pahami itu jika ada kurung, maka kurung ini harus kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan mengalihkan angka yang di depan kurung ini. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini wajib ya, harus dikalikan dengan angka di depannya ini. 2 kali X, kemudian 2 juga harus dikalikan dengan 3Y. 2 kali X nilainya adalah 2X, kemudian 2 kali plus 3Y, maka hasilnya adalah plus. Tanda ini penting ya. Bisa positif, bisa negatif menyesuaikan dengan soalnya. Karena di sini positif, maka ini kita kasih positif ya. 2 kali 3Y, 2 kali 3 itu 6, terus Y-nya ngikut ya. Jadinya 2 kali X adalah 2. 2 kali X adalah 2X, 2 kali 3Y adalah 6Y. Kemudian di sini ada negatif. Kalau nggak ada angkanya di sini, ini artinya ada angka 1, tapi nggak ditulis ya. Artinya negatif 1 kali X ya, berarti negatif 1X, atau boleh ditulis negatif X saja boleh. Kemudian negatif 1 kali positif 2Y. Negatif kali positif hasilnya negatif, yaitu negatif 2Y ya. Negatif 1 kali positif 2Y hasilnya negatif 2Y. Nah, sekarang yang suku-sukunya sejenis dijumlahkan ya. Di sini ada X, ini ada X. Berarti yang ada X ini kita hitung ya. 2X, di sini ada negatif 1X. Diingat,
tanda di depannya ini milik yang belakangnya, milik negatif 1x ya. Sehingga kita ngambilnya tidak hanya x saja tapi tandanya sekalian. Tujuannya apa? Nah, tujuannya biar kita bisa menentukan ditambah atau dikurangi. Gitu ya. Oke, di sini kan 2. 2, kemudian di sini dikurangi 1. 2 kurangi 1 itu hasilnya 1. 1 apa? 1x gitu, ya kan? Kemudian yang ada y-nya, di sini kan ada y. Nah, di sini ada y, kita ambil dengan tanda di depannya juga. Ya, kita ambil sekalian dengan tanda di depannya juga, yaitu positif 6 dikurangi 2. 6 sama hanya dengan 6 kurangi 2. Hasilnya kan positif ya. 6 kurangi 2 itu hasilnya positif 4. 4 apa? 4y. Nah, jawabannya adalah yang B, ya kan? Nah, angka 1 ini boleh tidak ditulis atau sama hanya dengan X plus 4Y. Oke, teman-teman, gimana kalau sudah ada X sama Y? Biasanya teman-teman kesulitan ya, tapi sebenarnya mudah kok ya. Ini yang nomor 13, ini diketahui P-nya sama dengan ini, kemudian Q-nya sama dengan ini. Nilai dari 2P dikurangi Q adalah, oke, di sini kan P, padahal di sini juga P kan? Artinya di sini P-nya kita ganti dengan ini. Negatif 3x plus 5. Jadi 2, kita tulis ulang, 2. P. P-nya ini adalah negatif 3x plus 5. Dan harus dikasih kurung. Harus dikasih kurung. Wajib ya. Negatif 3x plus 5 yaitu negatif 3x plus 5. Ini artinya 2P. Ya, 2P. Kemudian dikurangi. Dikurangi dengan apa? Q. Q-nya adalah 2x min 1. Nah, sekarang Q-nya ini kita ganti dengan 2x min 1. Wajib dikasih kurung. Tidak boleh tidak. Wajib. Diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita hilangkan kurungnya ya. Caranya sama dengan yang tadi. Dikalikan dengan angka yang ada di depannya. Yaitu angka berapa di sini? 2. 2 kali negatif 3x sama dengan negatif berapa? 6x ya kan? Kemudian 2 dikalikan positif 5 hasilnya adalah positif 10. Kemudian negatif 2 kali x berarti negatif 2x. Negatif kali negatif hasilnya positif 1. Nah, di sini boleh nggak ditulis angka 1 nggak masalah ya. Langsung kita kalikan aja. Gitu. Nah, sama dengan yang tadi yang ada x-nya kita kelompokkan. Min 6x sama min 2x. Hutang 6, hutang lagi 2 berarti hutangnya semakin besar ya dijumlahkan. Jadinya negatif 8x. Kemudian 10 ditambah 1 jadinya 11. Oke, kalau gitu jawabannya yang B. Oke teman-teman, masih soal tentang aljabar ya. Kalau teman-teman pengen menguji kemampuan teman-teman, teman-teman silahkan kerjakan terlebih dahulu. Atau kalau memang belum bisa, teman-teman lihat dulu pembahasannya, kemudian diulang lagi nanti teman-teman kerjakan sendiri. Kalau teman-teman kerjakan sendiri bisa nggak? Kalau udah bisa berarti teman-teman pasti kalau ketemu model soal sama kayak gini, teman-teman pasti bisa deh. Oke? Bisa dicoba ya. Bagi yang mau mencoba nanti, oke sekarang kita bahas ya. Di sini ada kurung ya, di depan kurung ada angka berapa ini? Setengah ya. Artinya setengah ini untuk mengalihkan angka yang ada di dalam kurung. Masing-masing dikalikan dengan setengah. Setengah kali 4 samanya dengan gini. Setengah kali 4 itu samanya dengan 4 bagi 2 ya. Nilainya 2. Berarti setengah kali 4 itu nilainya 2. Ada X-nya ya udah kita tulis X. Kemudian setengah kali plus 2. Hasilnya positif atau negatif? Positif ya. Setengah kali 2 sama hanya dengan 2 bagi 2. Hasilnya 1. Kemudian negatif 5 ini karena nggak dikurung, maka kita tulis ulang aja. Negatif 5. Sama dengannya tetap sama dengan, kemudian sepertiga kali 3x. Sama hanya dengan 3 bagi 3, 1. 1x atau kita tulis x saja boleh. Ya. Kemudian sepertiga ini kita kalikan dengan negatif 6. Positif kali negatif hasilnya negatif. 6 bagi 3 nilainya 2. Nah, untuk yang ini perlu teman-teman ketahui ya, di sini ada tanda sama dengan. Diingat ya, tanda sama dengan. Artinya, yang di sebelah kiri sama dengan, ini namanya adalah ruas kiri. Dan yang sebelah kanan sama dengan, namanya ruas kanan. Nah, sekarang, karena yang ditanyakan nilai X-nya, ya, maka X-nya kita kelompokkan. Di sini ada 2X, di sini ada X, ya kan? Nah, sekarang kita kelompokkan. Karena X-nya di beda ruas, maka kita kelompokkan, ya.
Nah, caranya X ini kita pindah ruas kiri. X yang di kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Sedangkan 2X-nya tetap di ruas kiri, tetap 2X. Kemudian X-nya ini kan positif. Kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Positif menjadi negatif. Negatif apa? Negatif X atau 1X juga boleh. Kemudian sama dengan, nah sekarang angka-angka yang bulat ini semuanya dipindah ke ruas kanan. Positif 1 kalau pindah ruas jadinya negatif 1. Negatif 5 pindah ruas kanan jadinya positif 5. Negatif 2-nya tetap di ruas kanan, tetap negatif 2. Oke, sekarang kita hitung ya. 2X dikurangi 1X berarti nilainya 1X atau X saja. Sama dengan 5 kurangi 1 itu 4. 4 kurangi 2 nilainya 2. Jadi jawabannya X-nya adalah 2. Ya kan? Oke, jawabannya yang D ya. Oke, teman-teman, masih soal aljabar ya. Di sini ada X lagi. Oke, kita bahas. Bedanya dengan nomor 14, kalau nomor 14 itu sama dengan, kalau ini namanya pertidaksamaan. Ini artinya kurang dari sama dengan, gitu ya. Oke, nah masalah ini berarti namanya ruas kiri, namanya ruas kanan. Nah, sekarang yang di ruas kiri ini kan nggak ada kurungnya kan? Maka kita tulis ulang aja. 3X plus 1. Ditulis ulang kalau nggak ada kurungnya. Kemudian kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Karena di sini ada kurungnya, maka yang di dalam kurung ini harus dikalikan dengan angka yang di depan kurung ini. Angka berapa ini? 2 ya. 2 kali 3X hasilnya adalah 6X. Kemudian 2 kali plus 1 itu hasilnya adalah plus 2. Min 4-nya nggak ada kurung, berarti kita tulis ulang min 4. Nah, sekarang yang ada X sama X-nya kita kelompokkan. 3X sama 6X. Caranya gini teman-teman ya. Dilihat, 3X sama 6X itu besar mana? Besar 6 ya, berarti yang kecil, yang 3X ini harus pindah ikut ke yang besar. Biar nanti penentuan tandanya tidak bingung teman-teman ya. Oke? Nah, kurang dari sama dengan ini adalah batasnya ya, ruas kiri, ruas kanannya nih, tandanya adalah ini batasnya. 6X-nya tetap di ruas kanan, kita tulis ulang 6X. Kemudian 3X yang di ruas kiri ini kita pindah ke ruas kanan. Positif menjadi negatif 3X. Gitu ya. Jadi X-nya sekarang sudah ngelompok jadi 1. Nah, sekarang angka-angka ini kita kelompokkan juga angka yang bulat ini. Plus 1, berarti kita tulis 1 aja. Kemudian plus 2, kita pindah ruas. Kan tadinya ruas kanan ya, pindah ke ruas kiri jadinya negatif 2. Min 4. Min 4 kalau pindah ruas kiri berarti jadinya plus 4. Nah, sekarang kita hitung ya. 1 kurangi 2 itu negatif 1. Negatif 1 tambah 4 berarti 3. 3 kurang dari sama dengan 6X dikurangi 3X. 6 kurangi 3 yaitu 3. 3X. Nah, di pilihan ganda itu yang diberikan X saja, bukan 3X. Artinya masing-masing ruas dibagi 3. Ya, dibagi 3 biar nanti tinggal X saja di sini. 3 bagi 3 hasilnya 1, kurang dari sama dengan 3 bagi 3 hasilnya 1, nggak usah kita tulis ya, langsung kita tulis X saja. Artinya 1 kurang dari sama dengan X. Nah, di sini kan masalahnya X-nya di kiri ya letaknya. Boleh kita pindah ya, X-nya ditaruh di kiri, tapi tandanya harus sesuai dengan ini. Ya, tandanya harus sesuai. Artinya lancipnya ini kan menuju ke 1. Lancipnya ini menuju ke angka 1. Artinya X-nya lebih besar dari 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, sampai nomor 15 dulu ya, nomor 16 dan seterusnya akan kita bahas di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu channel Festus Math. Mudah-mudahan teman-teman berhasil dapat sekolah yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.